Berjumpa kembali di Tuar Channel. Kali ini kita akan sedikit memperluas pengetahuan tentang inkarnasi atau penjelmaan Dewa Wisnu yang sudah pernah turun ke dunia maupun yang turunnya akan datang. Kebenaran sejati hanya ada atau ditemukan pada Awatara itu sendiri, begitu pula dengan Bhagavad Gita. Kebenarannya ada pada Bhagavad Gita itu sendiri, bukan berdasarkan pendapat, ulasan apalagi ditafsirkan oleh manusia. Deskripsi ini bersumber dari mitologi Hindu. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komennya. Baiklah pemirsa, kata Wisnu dalam Purana secara umum dikatakan berasal dari akar kata vis, artinya memasuki, atau meliputi alam semesta. Sesuai dengan teks Purana, setelah menciptakan dunia, beliau kemudian masuk ke dalamnya. Sedangkan menurut Matsya Purana, nama Wis merujuk pada masuknya Wisnu ke dalam telur duniawi. Menurut Padma Purana, itu mengacu pada masuknya atau bergabungnya Wisnu dengan Prakriti, sebagai Purusa atau roh. Dewa ini disembah tidak hanya dengan nama dan dalam bentuk Wisnu, tetapi juga dalam salah satu dari banyak inkarnasinya. Setiap kali bencana besar terjadi di dunia atau kejahatan salah satu penghuninya terbukti mengganggu para dewa, Wisnu, sebagai pemelihara, harus mengesampingkan sifat tembus pandangnya, datang ke bumi dalam beberapa bentuk, umumnya manusia. Dan, ketika pekerjaannya selesai, Wisnu kembali lagi ke langit. Tidak ada kepastian berapa kali Wisnu menjelma. Beberapa menyebutkan 24, dan kadang-kadang menyatakan bahwa mereka tak terhitung banyaknya. 10 adalah angka yang diterima secara umum, dan ini adalah yang paling penting. Nama-nama Awatara ini disesuaikan dengan teks asli dalam Purana Weda. 9 Awatara Wisnu yang telah menyelamatkan dunia adalah 1 Matsya Awatara, 2 Kurma Awatara, 3 Varaha Awatara, 4 Nrisinga Awatara, 5 Vanana Awatara, 6 Parasurama Awatara, 7 Ramacandra Awatara, 8 Krishna Awatara dan 9 Buddha Awatara. Sedangkan inkarnasi Wisnu yang ke-10 adalah Awatara yang akan datang atau belum turun ke bumi. Awatara Wisnu yang ke-10 ini dikenal dengan nama Kalki Awatara. Lalu bagaimana deskripsi Kalki Awatara ini? Harapan umat Hindu adalah bahwa Wisnu yang telah begitu sering mengunjungi bumi untuk memulihkan ketertiban dan kebahagiaan akan datang lagi untuk kebaikan, perdamaian, dan kemakmuran universal. Ketika Wisnu dalam wujud Krishna naik kembali ke surga, dimulailah masa keempat atau Kli Yuga, yang sesuai dengan namanya, merupakan zaman perselisihan dan pertikaian. Dalam Wisnu Purana, karakter zaman ini digambarkan dengan jelas dalam kata-kata yang terkesan profetik. Pada akhir masanya, Wisnu diperkirakan akan datang kembali dengan nama Kalki untuk mengakhiri kejahatan dan mendirikan kerajaan kebenaran yang serupa dengan zaman pertama atau Krita Yuga, zaman kebenaran. Keempat zaman ini, dalam urutan yang sama dan dengan ciri-ciri yang serupa, akan berulang kali dialami sampai akhir dari segala sesuatu akan datang untuk melumatkan kejahatan di dunia ini. Dalam Wisnu Purana disebutkan ketika praktek-praktek yang diajarkan oleh Veda dan lembaga-lembaga hukum hampir berhenti, dan penutupan zaman kali sudah dekat, sebagian dari makhluk ilahi yang ada dalam sifat spiritualnya sendiri dalam karakter Brahm, dan yang adalah awal dan akhir, dan yang memahami segala sesuatu, akan turun ke bumi. Wisnu akan terlahir di keluarga Wisnuyasa, seorang Brahmana terkemuka dari desa Sambal, sebagai Kalki, yang memiliki 8 kemampuan manusia super. Dengan kekuatannya yang tak tertahankan, Wisnu akan menghancurkan semua penjahat, pencuri, dan semua orang yang pikirannya dikhususkan untuk kejahatan. Wisnu kemudian akan menegakkan kembali kebenaran di bumi, dan pikiran mereka yang hidup di akhir zaman kali akan terbangun dan menjadi dibuat bening seperti kristal. Manusia yang diubah berdasarkan waktu tertentu akan menjadi seperti benih manusia, dan akan melahirkan suatu ras yang akan mengikuti hukum zaman Krit, atau zaman kemurnian. Dalam deskripsi Kalki dan dalam gambar, Wisnu digambarkan sebagai orang kulit putih yang menunggang atau membungkuk di depan kuda putih, dan dengan pedang di tangannya dia adalah pembersih zaman yang merosot saat ini dan pemulih kemurnian serta kebaikan.